kita masih akan sama-sama menunggu. Sebentar lagi rangkaian acara akan kita mulai. Izinkan saya menyapa dulu kepada rekan-rekan media. Terima kasih sudah bergabung. Nanti bagi teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung menuju ke kolom chat box. Langsung tuliskan pertanyaannya di sana. Formatnya ketik nama Anda, kemudian spasi dari media mana, kemudian nanti sebutkan pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab di mana saya akan sampaikan pertanyaan tersebut kepada para narasumber kita hari ini. Baik. Sebentar lagi kita akan mulai. Di sini juga sudah hadir Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Pak Gubernur Jawa Barat. Pagi Mas Anies, sehat-sehat. Morning, Alhamdulillah. Michael, selamat pagi dan seluruhnya yang hadir. Baru selesai, maaf, langsung baru beres satu, masuk ke berikutnya. Kalau Kang Emil udah hafal betul kan, situasinya mirip lah. Sip, baik. Silakan. Siap, baik. Bapak Ibu, oleh karena itu, sebentar lagi kita akan mulai. Langsung saja kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua hadirin yang sudah ada di Zoom ini. Kita akan bersama-sama mulai rangkaian acara Press Conference Y20 Summit, di mana sudah hadir pula di tengah-tengah kita. Saya akan menyapa kembali Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selamat pagi, Kang Emil. Kemudian selamat pagi pula kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Selamat pagi, Pak Anies. Sudah hadir pula perwakilan dari Y20 2022. Ada Y20 Co-Chair. Yang pertama ada Mbak Nurul Hidayatul Umah. Ya, dan juga Mas Michael Victor Sianipar. Oke, untuk memulai rangkaian acara hari ini, langsung saja saya akan informasikan bahwa di sini nanti saya akan masuk ke sesi talk show terlebih dahulu dengan 4 orang pembicara, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana saya akan persilakan kepada rekan-rekan media dan juga para peserta yang sudah bergabung. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa langsung menuju ke kolom chat box, bisa dituliskan namanya di sana, kemudian asalnya dari media mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Hari ini kita berkumpul bersama untuk lebih bisa mendalami lagi terkait dengan Y20 Indonesia, di mana Indonesia memang menjadi tuan rumah dari rangkaian G20. Ya, Recover Stronger, Recover Together. Itu adalah tema besar yang ada. Tapi bagaimana dengan Y20 sebagai salah satu pilar yang ada di sana? Untuk lebih mengetahuinya, langsung saja kita akan bertanya kepada Mbak Nurul Hidayatul Umah yang sudah bergabung pula di sini. Selamat pagi Mbak Nurul. Mbak Nurul, kita perlu refresh lagi nih Mbak Nurul. Apa saja sih nanti rangkaian dari Y20 yang memang sudah berjalan juga, tapi ke depannya akan seperti apa? Kita akan ulas lagi terkait dengan Y20, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan apa saja, dan agenda-agenda ke depannya yang akan dilaksanakan apa saja. Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Saya ingin menyapa dulu selamat pagi Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan, dan juga selamat pagi untuk Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Semoga selalu sehat terus Bapak ya dalam menjalankan aktivitas dan kerjanya, dan saya juga ingin menyapa seluruh media yang hadir pula dan juga seluruh pendukung yang hadir. Baik, langsung saja saya Nurul Hidayatul Umah di sini sebagai co-chair Y20 pada perhelatan G20 di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia akan menjadi tuan rumah pertama sejak tahun 1999 acara G20 ini dilaksanakan, dan tentu tema tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Moderator adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, posisi Y20 atau Y20 ini merupakan
engagement group dari G20, di mana di dalamnya itu merupakan platform untuk anak-anak muda, untuk pemuda-pemudi dalam bernegosiasi, kemudian berdiskusi dan dan menemukan isu-isu yang bisa diputuskan bersama-sama. Nah, untuk Y20 sendiri ada beberapa event yang telah kami laksanakan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami mengadakan summit yang akan dilaksanakan di tanggal 17 sampai dengan 24 Juli mendatang, yaitu di Jakarta dan di Bandung. Mohon izin Pak Gubernur, sebelumnya kami telah melaksanakan beberapa acara pre-summit atau acara sebelum pra-KTT. Nah, Y20 kebetulan adalah forumnya anak-anak muda, di mana kami di tahun 2022 ini, Y20 2022 ini kami mengusung 4 prioritas isu yang akan kami bawa pada summit mendatang. Yang pertama adalah youth employment atau ketenagakerjaan pemuda, kemudian yang kedua adalah digital transformation atau transformasi digital, kemudian yang ketiga adalah sustainable livable planet atau planet yang berkelanjutan, kemudian yang terakhir adalah diversity and inclusion atau keberagaman dan inklusi. Nah, 4 prioritas isu ini sudah kami laksanakan pra-summit, di dalam pra-summit, yaitu yang pertama kami laksanakan di Palembang pada bulan Maret yang membahas terkait youth employment atau ketenagakerjaan pemuda. Kemudian yang kedua kami laksanakan di Lombok atau di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana isu yang kami angkat adalah digital transformation. Kemudian yang ketiga kita laksanakan di Balikpapan, di mana isu yang diangkat adalah sustainable livable planet. Dan kemudian yang terakhir yang baru saja kami laksanakan, selesai dilaksanakan, itu isu yang keempat, yaitu diversity and inclusion yang kami laksanakan di Manokwari, Papua Barat. Begitu. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, sebelum kami melaksanakan summit yang akan diadakan mendatang dan akan menghadirkan seluruh delegasi dari masing-masing negara G20 yang nantinya akan datang di Jakarta dan di Bandung, mohon izin Bapak Gubernur, kami telah melaksanakan beberapa serap aspirasi untuk isu-isu prioritas isu yang kami angkat di Y20. Salah satunya adalah dengan melaksanakan beberapa pre-summit tadi yang kami laksanakan di berbagai macam kota-kota di Indonesia. Karena apa? Karena kami sebetulnya ingin mengangkat bahwasanya Y20 ini bukan hanya milik kalangan pemuda tertentu saja, tapi kami berharap Y20 ini bisa dirasakan dan juga bisa melibatkan lebih banyak anak-anak muda lagi. Nah, kenapa pre-summit kita laksanakan di berbagai macam kota dan daerah? Karena di dalam situ kami juga mengundang para local participant atau pemuda-pemuda lokal yang kami undang untuk berdiskusi, berdialog, bernegosiasi, untuk kemudian hasil-hasil yang kami diskusikan di beberapa kota tersebut dengan prioritas area isu tersebut kami dapat bawa ke summit nanti di bulan Juli ini gitu. Jadi kami sangat berharap anak-anak muda di Indonesia ini semuanya dapat terlibat dalam perhelatan besar Y20 2022 ini. Jadi selain kami melaksanakan pre-summit di beberapa kota tadi yang kami sebutkan, kami juga melaksanakan beberapa macam kegiatan serap aspirasi pemuda. Dalam hal ini kami laksanakan di berbagai macam kampus, kemudian pondok pesantren dan berbagai macam komunitas-komunitas lokal yang kami laksanakan untuk menyerap ide-idenya. Again, kami katakan bahwasanya Y20 ini tidak hanya punya pemuda-pemuda tertentu saja, Bapak Ibu sekalian, tapi kami ingin membuat anak muda di Indonesia merasa memiliki bahwasanya Y20 ini acaranya kalian semua, acaranya anak muda baik dari kota, baik dari daerah maupun dari segi lapisan masyarakat manapun begitu. Jadi kita semuanya sebagai anak muda ini mampu memberikan kontribusi sebagai ide dan gagasan untuk kami bawa ke summit dan selanjutnya akan dibawa ke pertemuan nanti di G20 yang akan dihadiri oleh tentu para leader-leader negara G20 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa event yang kami
kami sebutkan tadi tentu sangat membutuhkan support baik physically maupun mentally dan material terhadap Bapak Ibu sekalian yang akan kita laksanakan pada Juli mendatang begitu. Nah, untuk Summit Y20 2022 kami memilih DKI Jakarta dan juga Bandung untuk menjadi perhelatan besar tuan rumah summit kita, karena kita ketahui bahwasanya DKI Jakarta ini merupakan ibu kota negara ya. Kami ingin mengenalkan bahwasanya Indonesia memiliki ibu kota negara yang baik dan juga dapat nanti dihadiri oleh delegasi-delegasi yang nanti akan hadir di Jakarta. Kemudian kenapa kami juga memilih Bandung sebagai tuan rumah juga, karena kami juga ingin memberikan kesan bahwasanya di Indonesia memiliki kota yang sejuk, kota yang penuh dengan kreativitas, dan juga ingin anak-anak muda dari delegasi-delegasi dari seluruh dunia nanti mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki kota yang sangat beragam dan cantik baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat begitu. Nah, untuk selanjutnya di Summit 2022 ini tentu kami sangat mengharapkan support dari para stakeholder, dari Pak Gubernur dan juga seluruh stakeholder yang nantinya akan membantu proses dari kegiatan Summit mendatang, di mana kegiatan Summit adalah kegiatan puncak dari Y20 2022, maka kami sangat mengharapkan supporting system kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya kegiatan Y20 Summit ini bisa dilaksanakan dengan baik, tentu menghasilkan poin-poin diskusi yang akan kami berikan, akan kami bawa kepada pertemuan KTT nanti di G20 di tahun ini begitu. Jadi itu saja dari saya, Co-Chair Y akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan Michael untuk selanjutnya di substantif dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Tadi penjelasannya lengkap sekali bagaimana kemudian nafas daripada Y20 ini artinya adalah dengan mengusung 4 isu prioritas yang ada ya, ketenaga kerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan juga inklusi. Nah, itu juga keterkaitannya dengan bagaimana harapannya Y20 ini tidak menjadi satu forum yang eksklusif begitu ya Mbak ya, tidak hanya untuk kalangan mereka-mereka yang ada di wilayah perkotaan saja begitu ya, tapi juga bisa inklusif. Artinya adalah semua pemuda bisa benar-benar merasakan semangatnya, bisa kemudian menyampaikan aspirasinya untuk nanti dibawa di summit yang akan berlangsung pada bulan Juli 2022. Terima kasih banyak Mbak Nurul atas penjelasannya. Saya akan langsung menuju ke Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies. Tadi memang sudah dijelaskan secara rinci bagaimana kemudian harapannya ada dukungan baik itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti saya ke Kang Emil, tapi saya ke Pak Anies dulu. Pak Anies, bagaimana kemudian kesiapannya dan bentuk komitmen dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyambut nantinya akan ada ratusan pemuda ini dari seluruh dunia, di mana summitnya salah satunya akan mengambil lokasi di DKI Jakarta. Silakan Pak Anies. Terima kasih Mevri. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, yang saya hormati Michael Sianipar, juga Nurul Umah, Co-Chair dari Youth 20, dan seluruh hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan pertama terima kasih, apresiasi untuk teman-teman dari Youth 20 karena mereka telah bekerja secara luar biasa selama ini mempersiapkan event jumpa sejak tahun lalu, menunjukkan bahwa ada luar biasa. Jadi saya salut ini Michael dan Nurul yang all out menyiapkan ini semua. We need to like them and we need it a lot. Jadi mudah-mudahan
mudah-mudahan mereka nanti bisa jadi role model juga untuk generasi kita, generasi barunya. Nah, izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dukungan Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh kegiatan KTT Y20 ini, dan kita berharap teman-teman dari Y20 ini nantinya akan bisa menghasilkan komunike yang diteruskan kepada Presiden sebagai pemimpin G20. Jadi saya rasa Mevri dan teman-teman semua perlu ditegaskan di sini bahwa ujung dari pertemuan ini adalah komunike pandangan anak-anak muda terhadap masalahnya yang harus sebaiknya diakomodasi oleh para pemimpin G20. Jadi pertemuannya penting, melihat Jakartanya penting, melihat Jawa Baratnya penting, tapi ujungnya ada sebuah produk. Produknya adalah komunike, kesepakatan, dokumen yang ini bisa ikut menentukan arah. Para pemuda ini adalah pemilik masa depan, dan apa yang nanti mereka katakan itu perlu dipikirkan secara serius oleh para pemimpin. Nah, saya berharap ada beberapa isu yang mudah-mudahan nanti bisa dibahas juga. Pertama adalah tentang transformasi digital yang sedang terjadi, dan ini peran pemuda dalam urusan ini luar biasa. Jadi perlu nanti ada pembahasan yang baik. Kemudian soal sustainable development dan planet yang layak huni. Otomatis ini adalah isunya anak muda. Lalu masalah the future of work, masa depan pekerjaan. Bagaimana pemimpin-pemimpin G20 juga nanti bisa mengakomodasi pandangan mereka terkait ini. Lalu yang berikutnya adalah tentang diversity and unity. Bagaimana membangun persatuan di dalam keberagaman yang ada di seluruh dunia. Nah, kami berharap dan kami akan siap untuk mendukung. Jakarta ini adalah sebuah kota yang sangat beragam. Dari sisi latar belakang sosiologis maupun latar belakang ekonomis. Nah, kita siap untuk nanti memfasilitasi agar para peserta berkesempatan merasakan unity yang ada di kota ini, yang unity itu dibangun dari diversity. Kemudian seluruh pelaksanaan kegiatan tentu akan dikelola oleh teman-teman dari Youth 20. Jadi teman-teman Youth 20 kami siap untuk support, baik support dalam bentuk fiskal, support dalam bentuk fasilitas, support dalam bentuk sumber daya, untuk memastikan bahwa Youth 20 berjalan dengan baik. Banyak fasilitas-fasilitas yang nanti bisa menjadi pengalaman bagi semua. Jadi pada intinya kami siap untuk support, dan memang misi kita di Jakarta adalah mendorong agar kota ini terus menjadi kota global. Dan kota global itu salah satunya adalah dia menjadi kota tempat peristiwa-peristiwa global terjadi. Nah, Youth 20 ini adalah salah satu peristiwa global, dan kita siap untuk mendukungnya. Teman-teman, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai awal pembuka. Mudah-mudahan ini memberikan info dasar tentang apa yang kita siap lakukan. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mevri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anies. Tadi bagaimana kemudian komitmen penuh juga akan ditunjukkan oleh DKI Jakarta ya Pak ya. Dalam hal ini nanti akan menjadi salah satu tuan rumah dari sejumlah rangkaian acara dari Presidensi Indonesia akan G20, dan salah satunya adalah Y20. Bagaimana kemudian menekankan pula, menegaskan bahwa Jakarta menuju kota global
ini menjadi salah satu landasan begitu ya untuk terus menunjukkan dukungannya. Terima kasih banyak Pak Anies. Sekarang saya akan langsung tanya ke Kang Emil nih. Kang Emil, kalau tadi kan Jakarta kota global begitu ya, kota kolaborasi, tapi kan kalau kita bicara soal Provinsi Jawa Barat, ini menjadi gudangnya inovasi, Kang. Gudangnya inovasi, gudangnya banyak sekali kreativitas yang ada, kemudian juga digitalisasi, transformasi digital, ini lekat sekali kaitannya dengan Jawa Barat. Nah, yang mau saya tanyakan adalah selain persiapan Jawa Barat untuk juga menjadi salah satu tuan rumahnya dari rangkaian acara Y20 ini, yang kedua, Kang, biasanya kan ada side event khusus gitu yang mungkin diselenggarakan nantinya di Jawa Barat yang menjadi salah satu rangkaian juga dari Y20 ini. Ada apa nanti nih Kang di Jawa Barat yang spesial khusus untuk rangkaian acara Y20 sebagai bentuk dukungan dan juga komitmen akan kesuksesan acara ini? Ya, terima kasih Mbak Mevri, Pak Anies Baswedan yang saya hormati, Mbak Nurul, Michael, dari Y20 Indonesia Co-Chairs. Tentunya kita sama seperti Mas Anies, kami sangat bangga ya bahwa Y20 ini atau U20 ini berlangsung dengan sangat luar biasa untuk menjadi platform suara anak-anak muda di masa depan. Ya. Pada dasarnya kan kita yang hidup hari ini itu meminjam barang generasi muda, meminjam masa depan mereka di hari ini. Nanti kalau barangnya harus dikembalikan kan harus dalam keadaan baik dan lebih baik, bukan mengembalikan barang dengan lebih buruk. Nah, jadi kita harus mewariskan masa depan yang damai, tidak ada perang, gitu ya. Masa depan yang dalam 4 aspek sudah disepakati bahwa the future jobs atau tenaga kerja di masa depan dengan isu disrupsi macam-macam itu harus menjadi perhatian. Nah, pesan ini harus sampai kepada pengambil keputusan tertinggi di Summit G20 nanti di Bali. Kemudian isu digital ekonomi itu juga tidak bisa dihindari. Siapa sih anak muda sekarang yang tidak berada dalam ekosistem digital? Pertanyaannya, digitalnya untuk kebermanfaatan, untuk masa depan, atau hanya buat kesia-siaan, atau seperti apa? Ini perlu sebuah kesepahaman. Yang ketiganya yang sudah dibahas di Balikpapan adalah sustainable future, ya, planet yang layak huni dan lain sebagainya, untuk mengindikasikan kita jangan hidup di lingkungan yang lebih buruk. Para pemuda harus mengambil peran, bersuara agar keseimbangan dan sustainable itu terbagi 3 ya, planet, profit, people, itu harus tidak salah satunya mendahului yang lainnya. Dan tentunya ekonomi keberagaman, inklusi menjadi penting. No one left behind. Tidak ada satupun di dunia ini yang merasa tertinggal dengan konsep inklusivitas. Nah, oleh karena itu, komunike dari 4 poin ini betul-betul harus sampai. Nah, Jawa Barat yang mensupport bersama DKI, kita menyediakan anggaran, Mbak Mevri, miliar-miliar, alhamdulillah. Kemudian juga Summit Y20 nanti di pertengahan Juli, 2 minggu lagi, itu gedung konferensi Asia Afrika juga kita sediakan. Kita tahu Bandung dan konferensi Asia Afrika sangat terkenal di seluruh dunia sebagai simbol sejarah bagaimana dari Indonesia kita menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan, perlawanan terhadap kolonialisme dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, spirit melahirkan gerakan global yang luar biasa, tentunya spirit Bandung, spirit Gedung Merdeka ini bisa menjadi sebuah penyemangat lah. Kemudian yang terakhir, kita ada side event sesudahnya, kita
sebut post event, yaitu namanya Youth Innovation Festival. Ya. Jadi ada festivalnya, jadi tidak hanya bicara-bicara saja, tapi khas anak muda, kita ada kegiatan-kegiatan kreatif, itu akan dilangsungkan di Bogor, ya, di tanggal 27 Agustus, sehingga rangkaian dari awal sampai akhir U20 ini betul-betul meriah, betul-betul substantif, sehingga delegasi-delegasi dari 20 negara dan undangan lainnya pulang dari Indonesia memberikan impresi bahwa masa depan dunia betul-betul difikirkan secara mendalam, secara substantif, dan suara anak muda sangat didengar oleh para pemimpin pengambil keputusan. Nah, saya kira itu, jadi masyarakat Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dari sisi tempat, dari sisi publikasi, memastikan suksesnya Y20 ini membawa nama baik para pemuda-pemuda Indonesia yang dalam hal ini dipimpin oleh Michael dan Mbak. Saya kira itu dukungan dan apa yang sudah kami lakukan di Jawa Barat. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Kang Emil, tapi saya tertarik ini untuk ada follow up question sedikit ya Kang ya. Tadi kan ada sejumlah acara atau side event yang juga akan diselenggarakan, kemudian juga bagaimana Kang Emil tadi menyatakan bahwa inginnya sejalan dengan apa yang tadi Mbak Nurul sampaikan, semua tema atau isu-isu prioritas ini bisa benar-benar dibumikan ya Kang ya. Jadi bisa benar-benar inklusif begitu. Nah, ada masukan kah atau mungkin bisa input begitu dari Kang Emil kepada rekan-rekan dari Y20 ini untuk bisa benar-benar memastikan bahwa isu-isunya ini benar nanti bisa membumi Kang. Jadi bisa diterima oleh seluruh pemuda dari berbagai kalangan. Jadi semangatnya bisa dapat semua Kang. Mungkin Kang Emil boleh berikan masukan di sisi itu. Masukan saya buat Michael, Mbak Nurul, dan kawan-kawan. 4 isu ini keren banget gitu ya. 4 isu ini relevan banget. Jangan selesai di komunikenya sampai di Bali, dibacakan atau dibahas di Summit G20. Yang lebih penting juga adalah mempopulerkan 4 isu ini di kalangan anak muda. Maka titipan saya, kita bikinlah cara kreatif ya, mempopulerkan 4 isu ini dengan cara-cara yang khas hari ini melalui sosial media, melalui video sinematik yang keren, atau bikin hal-hal yang sifatnya interaksi lebih mendalam, ya. Sehingga jangan persepsinya nanti hasil-hasil Y20 ini sangat formal, ya. Kalau formal mah biarkan yang kegiatan-kegiatan lain yang besar-besar, ada bisnis, ada apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk pemuda menurut saya engagement-nya harus agak beda. Tujuannya 2, 1 sampai komunikasinya di G20. Yang kedua tadi, tolong mumpung masih ada waktu, mumpung masih hangat, bikin video-video, bikin campaign-campaign, kita viralkan, nanti saya bantu viralkan ke jutaan followers, untuk mereka ikut engage, gitu ya, untuk ikut berpartisipasi, karena ini masa depan mereka yang mungkin mereka belum mampu membahasakan, tapi dengan kecerdasan, kepintaran kawan-kawan di chairs-nya Y20 ini, saya kira isu berat ini bisa diterima dan direnungkan oleh generasi muda khususnya di Indonesia. Saya kira itu, Mbak Mev. Baik, terima kasih banyak Kang Emil. Sekarang langsung saya akan menuju ke Mas Michael Victor Sianipar yang merupakan Y20 Co-Chair. Langsung dijawab nih Mas Michael, gimana? Yang pertama, apa kemudian tanggapannya atas tadi masukan-masukan dan juga komentar yang sudah disampaikan oleh Kang Emil dan juga Pak Anies. Dan termasuk di antara kita pengen tahu lebih lanjut nih, nanti kesiapan untuk menuju acara di bulan Juli akan ada apa saja sih Mas Michael? Rangkaian acaranya. Baik, terima kasih Mbak Mevri atas pertanyaannya dan panduannya juga tadi.
Selamat pagi Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, dan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, rekan co-chair saya juga Mbak Nurul, dan rekan-rekan dari Pemprov dan juga dari rekan-rekan media. Jadi untuk menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua gubernur yang menjadi tuan rumah, pertama-tama kami juga sebagai panitia U20 sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen dan juga dukungan penuh dari kedua gubernur, dari kedua pemerintah provinsi. Dan sebenarnya memang ini adalah upaya kami untuk bisa berkolaborasi dan disambut dengan sangat baik oleh Pak Anies dan juga Pak Ridwan Kamil, bahwa kita mau mempertunjukkan, mempertontonkan yang terbaik dari Indonesia. Ini yang kita harapkan dengan kehadiran nanti 100 delegasi internasional datang ke Jakarta dan ke Bandung, mereka bisa melihat progres pembangunan di Indonesia dan juga bisa melihat keberagaman yang ada. Dan itu adalah juga tema-tema yang kita angkat di U20 Indonesia kali ini. Dan tadi Mbak Nurul juga sudah menjelaskan di awal bahwa ini adalah kebanggaan Indonesia, ini adalah kebanggaan para pemuda. Bahwa acara U20, acara G20 juga adalah milik bangsa Indonesia, milik pemuda Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, tapi kita sudah selenggarakan acara dari Indonesia Timur sampai ke Indonesia Barat. Bahkan pada saat kami adakan acara di Lombok, ada mahasiswa-mahasiswa yang datang itu dari kota Sape di ujung timur dari Pulau Sumbawa. Dan waktu kita mengadakan acara di Manokwari, Papua Barat, ada juga perwakilan pemuda yang hadir dari Pulau Sumba. Jadi terbangnya itu dari Waingapu harus ke Jakarta dulu. Habis itu baru ke Makassar, baru ke Manokwari untuk mengikuti kegiatan dan berinteraksi dengan delegasi-delegasi kita. Nah, kita sudah mengumpulkan begitu banyak aspirasi, dan sekarang adalah saatnya kita merajut semuanya. Kita menenun semuanya itu menjadi satu dokumen, satu deklarasi pemuda dunia. Itu yang akan terjadi nanti di acara puncak di Summit Jakarta-Bandung. Di Jakarta akan ada kegiatan selama 3 hari. Pertama-tama pada saat 100 delegasi ini datang. Jadi 100 delegasi ini datang dari 19 negara G20 dan juga Uni Eropa, ditambah beberapa perwakilan negara sahabat. Jadi seperti negara-negara ASEAN mengirim juga, dari Timor Leste juga akan kirim. Dan juga akan ada perwakilan dari organisasi-organisasi internasional, seperti Asian Development Bank, Islamic Development Bank, World Bank, WTO, IMF. Jadi ada perwakilan-perwakilan juga dari organisasi internasional. Mereka akan datang ke Jakarta, pertama-tama nanti akan disambut oleh Ibu Puan Maharani. Jadi kita juga ada rencana untuk melakukan makan malam dengan Ibu Puan, dan nanti opening ceremony kita lakukan di Gedung Nusantara. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah demokrasi yang kuat. Jadi kita mau, hal pertama yang kita tunjukkan kepada delegasi pemuda yang hadir ke Indonesia adalah negara demokrasi yang functioning. Bahwa kita sudah melewati puluhan tahun sejak kemerdekaan, dan kita bangga dengan institusi yang kita punya. Kemudian akan ada nanti kegiatan juga dengan beberapa menteri. Jadi kita membuat talk show. Setiap isu prioritas yang kita angkat tadi itu ada talk show-nya masing-masing. Dan di acara talk show itu ada pembicara-pembicara yang sudah konfirmasi, termasuk diantaranya ada Pak Nadiem Makarim, Mendikbudristek, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, dan juga dari Kadin, Pak Arsyad Rashid juga akan menjadi pembicara. Ada juga Bu Mari Alkapangestu. Jadi kita kumpulkan yang terbaik dari Indonesia untuk bisa sharing. Dari dunia swasta juga ada beberapa perwakilan dari startup, seperti Ibu Claudia Kolonas dari Peluang dan lainnya. Kemudian dari luar negeri kita bahkan mengundang menteri-menteri juga. Ada Alvin Tan dari Menteri Minister of State for Culture, Community and Youth of Singapore, jadi dari Singapura, bahkan mengirimkan menterinya juga untuk sharing inspirasi. Dan juga dari Uni Arab Emirat, kebetulan Pak Jokowi juga sedang di sana, juga ada menterinya yang diutus untuk menjadi pembicara, yaitu Minister of Youth, Ibu Syama Suhail. Dan ada perwakilan dari organisasi internasional, Direktur Jenderal dari ILO, Bapak Guy Ryder juga akan hadir berbicara, dan lainnya. Saya rasa kalau disebutkan satu persatu cukup banyak. Tapi saya bisa pastikan bahwa pembicara-pembicara yang akan sharing nanti sangat luar biasa. Tentu di Jakarta nanti juga akan disambut oleh Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, untuk ada sesi inspiratif sharing dengan para pemuda delegasi seluruh dunia. Dan di Jawa Barat juga sama, akan ada sesi inspiratif dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil. Jadi ini adalah yang terbaik yang Indonesia bisa berikan. Dan kita mau menginspirasi mereka sehingga pada saat nanti bergeser acaranya ke Bandung, itu fokusnya lebih ke penulisan dari deklarasi pemuda tersebut. Dan kami harapkan melalui proses musyawarah dan konsensus, pemuda-pemuda ini akan bisa merumuskan satu deklarasi pemuda dunia yang akan ditandatangani di Gedung Konferensi Asia Afrika. Jadi ada unsur sejarahnya di sini.
Dan praktek dari acara U20 tahun ke tahun di negara-negara lain adalah setelah dokumen itu jadi, selesai, diserahkan langsung kepada kepala negara. Jadi kami juga sedang dalam komunikasi intensif dengan Sekretariat Negara untuk memastikan kehadiran Pak Jokowi di closing ceremony, karena harapan kami bisa menyampaikan langsung hasil diskusi ini kepada Pak Presiden. Tapi kami juga tidak lupa, seperti tadi disampaikan oleh Pak Anies dan juga Pak Ridwan Kamil, bahwa yang lebih penting bukan hanya dokumen. Kalau kita berhenti di dokumen, sia-sia usaha kita. Tapi follow-up-nya bagaimana? Ini kenapa kita melakukan acara di berbagai daerah dengan berbagai kementerian, karena kita mau mendapatkan komitmen dari pemerintah-pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan juga komunitas pemuda, dan juga swasta-swasta yang selama ini terlibat. Karena kami sadar semua usulan kebijakan yang kita akan rumuskan, itu harus bisa diterima oleh pemerintahan dan juga dunia swasta dan komunitas pemuda. Dan pada saat sampai selesai bulan Juli, bukan berarti tugas kami selesai. Karena kita masih menuju acara di November, di mana seluruh kepala negara akan berkumpul di Bali, dan kami akan melakukan upaya-upaya khusus, lobby-lobby juga, pendekatan kepada pemerintah, agar usulan pemuda di U20 itu masuk ke dalam Leaders Declaration yang akan dirumuskan di Bali. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang kita akan lakukan, kita upayakan. Tentunya butuh bantuan dan dukungan yang sangat besar dari Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, dan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan juga rekan-rekan media untuk bisa mengawal kami kegiatan ini, supaya lebih banyak pemuda mengetahui dan turut berpartisipasi. Kita punya kanal-kanal sosial media untuk pemuda bisa berpartisipasi juga. Jadi kira-kira itu Mbak Mevri, bahwa ini adalah kegiatan yang luar biasa, kebanggaan pemuda, ini adalah tahunnya bagi Indonesia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Mas Michael Sianipar. Ini adalah kebanggaannya pemuda, kebanggaannya pemuda Indonesia, dan ini menjadi momentum juga ya untuk memperlihatkan kepada para pemuda di dunia bahwa tadi Indonesia adalah negara demokrasi yang aktif, kemudian juga memiliki banyak sekali potensi-potensi dan juga fokus terhadap isu-isu prioritas yang ada tersebut. Dan harapannya adalah tidak berhenti di dokumen saja, tapi juga benar-benar bisa diimplementasikan. Untuk itu perlu pula besar harapan akan dukungan dari pemerintah, masing-masing pemerintah yang ada, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, memastikan bahwa nantinya hasil deklarasinya ini bisa benar-benar diimplementasikan, bisa benar-benar ada perpanjangannya berupa kebijakan-kebijakan yang tepat kepada para pemuda gitu ya Mas Michael ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Michael. Ini sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, sepertinya waktu yang tepat langsung saya tanyakan kepada dua orang kepala daerah kita. Saya akan ke Pak Anies dulu. Pak Anies, berarti kalau mau di-refresh lagi nih Pak, mendengar tadi apa yang dinyatakan oleh Mas Michael, bagaimana kemudian diharapkan nanti setelah ada deklarasi tersebut bisa dituangkan menjadi pola-pola kebijakan yang bisa memastikan bahwa nanti bisa benar-benar dirasakan begitu ya oleh para pemuda yang ada di baik itu DKI Jakarta maupun di Jawa Barat. Nanti saya ke Kang Emil, tapi ke Pak Anies dulu. Berarti mendengar hal tersebut, komitmen seperti apa nanti Pak kira-kira yang bisa digambarkan dengan adanya deklarasi tersebut, dituangkan menjadi perpanjangan berupa kebijakan-kebijakan daerah gitu. Mungkin bisa sambil ceritakan juga apa-apa saja yang saat ini sudah diimplementasikan di DKI Jakarta. Silakan Pak. Baik, boleh di-unmute terlebih dahulu mungkin, izin Pak Anies. Oke. Kalau kita menjadi tuan rumah, maka ini kesempatan bagi kita untuk satu, memberikan ruang pada para tamu menceritakan pengalamannya. Kemudian dari sisi kita, di Jakarta ini bisa dibilang salah satu tempat di mana generasi mudanya itu sangat dinamis. Di sini berkumpul generasi baru dari, bisa dibilang dari seluruh wilayah Indonesia, yang mereka semua datang berkiprah dengan berbagai macam terobosan. Nah, isu-isu yang tadi saya sebut, ada isu masalah the future of work, masa depan pekerjaan, masalah lingkungan hidup, masalah konversi ke digital, kemudian masalah unity. Ini semua ada case-nya yang cukup banyak. Jadi ini kesempatan buat juga masyarakat muda di Jakarta
nanti oleh teman-teman pengelola Youth 20 untuk dilibatkan agar mereka bisa menunjukkan pengalamannya, misalnya konversi menuju digitalisasi ini bisa dibilang sekitar 40% dari seluruh startup yang ada di Indonesia itu di Jakarta. Lalu kalau kita lihat range of activity-nya itu luar biasa luas. Nanti teman-teman Youth 20 tinggal undang, libatkan, kami siap untuk mensupport. Kemudian tentang lingkungan, ada banyak aktivitas generasi baru di dalam program-program lingkungan hidup. Dari mulai yang terkait dengan pengelolaan sampah sampai dengan kegiatan untuk pertamanan, perkotaan, itu luar biasa banyak. Jadi di kota ini ada banyak sekali aktivitas yang bisa dijadikan sebagai percontohan atas kontribusi Indonesia untuk dunia di dalam isu-isu yang dijadikan concern bagi anak-anak muda. Nah, tinggal disambungkan saja. Nah, untuk teman-teman Youth 20, saya perlu sampaikan bahwa selama ini pun Pemprov DKI Jakarta pendekatannya memang kolaboratif. Dan ketika kolaboratif itu banyak sekali justru dengan generasi baru. Jadi kita punya stoknya, datanya, networknya, dan dengan senang hati kita berbagi dan mengajak mereka untuk terlibat. Saya rasa itu akan menjadi kontribusi yang baik untuk tamu-tamu dari berbagai negara nanti pulang mendapatkan inspirasi, pengalaman dari teman-teman di Jakarta. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anies. Pak Anies, kalau tadi di Jawa Barat kan sempat saya tanyakan kepada Kang Emil nih Pak, akan ada Youth Innovation Festival begitu sebagai salah satu acara tambahan atau side event dari rangkaian acara Y20 yang akan diselenggarakan di Jawa Barat. Kalau di DKI Jakarta, akankah ada acara-acara tambahan Pak di selain daripada summit yang ada begitu? Kalau tidak salah akan juga ada kegiatan ya, kunjungan-kunjungan beberapa lokasi. Mungkin untuk detail acaranya Bung Michael lebih bisa menjelaskan. Baik Pak Anies. Ya, terima kasih banyak Pak Anies atas jawabannya. Silakan Mas Michael, kalau untuk di DKI Jakarta nanti apa lagi nih Mas rangkaian acara yang akan ada begitu? Ya, jadi selama di DKI Jakarta, selain tadi ada talk show yang kita padatkan dengan pembicara-pembicara luar biasa dari Indonesia dan luar negeri, ada juga kegiatan nanti untuk mengunjungi Pulau Seribu, kemudian juga Kota Tua, dan Istiqlal dan Katedral. Jadi kita juga mau menunjukkan keberagaman yang ada di DKI Jakarta, dan bagaimana itu bisa selaras dengan pembangunan yang kita punya di Jakarta sebagai ibu kota dan juga Indonesia secara keseluruhan. Ada juga diskusi dengan kelompok-kelompok pemuda di DKI Jakarta bahwa nanti ke depan kita mau bikin kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, dengan pemuda yang lebih luas lagi, karena kita juga sadar bahwa acara 1 minggu ini lumayan padat gitu. Sementara tema bahwa Indonesia adalah tuan rumah dari Youth 20 ini sampai dengan akhir tahun ini. Jadi kita masih membicarakan terus. Jadi setelah nanti acara selesai di Summit Jakarta, tentu akan ada banyak antusiasme baru. Nah, di sana kita mau langsung follow up dengan komunitas-komunitas pemuda yang ada baik di Jakarta, di Jawa Barat, dan bahkan di daerah-daerah lainnya juga. Supaya momentum yang kita dapatkan dari Summit ini bisa kita terus bawa setidaknya sampai November, acara puncak G20 di Bali, dan bahkan setelah itu pun kita bisa merasakan perbedaan. Bahwa setelah ada deklarasi pemuda dunia yang kita tandatangani di Bandung nanti, kita juga sebagai pemuda Indonesia melihat bahwa kita adalah aktor yang sangat penting, pemain yang sangat penting juga di perpolitikan dan perekonomian dunia. Nah, mindset seperti itu yang kita harapkan dimiliki oleh pemuda di Indonesia juga. Bahwa kita jangan melihat diri kita ini sebagai bangsa yang masih berkembang, bangsa yang mungkin masih ada kekurangan ini itu, mungkin ya itu benar, kita harus benahi. Tapi dengan adanya Y20 dan nanti puncaknya di Jakarta Bandung, kita mau tunjukkan bahwa pemuda Indonesia siap menjadi pemimpin global seperti apa yang Pak Jokowi sudah tunjukkan dengan hadir ke Eropa kemarin berusaha membawa misi perdamaian. Nah, itu adalah impian kita sebagai pemuda Indonesia. Baik, terima kasih Mas Michael. Jadi bagaimana kemudian kita juga bisa pemuda Indonesia adalah bagian dari komunitas global, tapi juga punya
punya kemampuan, punya juga penggerak begitu ya untuk bisa melakukan aksi-aksinya di tingkat global. Terima kasih Mas Michael. Saya tadi sudah janji akan bertanya ke Kang Emil, jadi akan langsung saya tanyakan terkait dengan yang tadi saya tanyakan ke Pak Anies juga. Kalau tadi Kang Emil sudah sebutkan diantaranya ada komitmen berupa memastikan bahwa ada anggaran bermiliar rupiah begitu. Kemudian ada juga komitmen berupa dukungan-dukungan, rangkaian acara yang dipersiapkan untuk di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, untuk menuju ketika nanti Kang Emil sudah ada deklarasi yang ditandatangani, kemudian kan diharapkan nanti bisa telurkan begitu ya gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan yang juga berkaca pada aturan yang ada. Mungkin bisa dipastikan lagi bagaimana implementasinya nanti di Jawa Barat, Kang Emil, terkait dengan hal ini. Ya, saya kira karena isunya sangat relevan dan mayoritas penduduk Jawa Barat juga adalah anak-anak muda, maka bagi saya tidak ada G20, 4 poin ini akan kami jadikan panduan dalam merencana strategi pembangunan Jawa Barat di masa depan. Kita akan berkontemplasi, membaca hasil diskusi kawan-kawan ini terkait masa depan pekerjaan yang sebagian akan hilang oleh revolusi 4.0, tapi juga sebagian akan datang dengan jenis-jenis baru. Terus kita bagaimana meresponnya, khususnya di Jawa Barat tentunya itu akan dijadikan kebijakan. Isu inklusivitas dalam keberagaman, ya itu juga terus kita jadikan sebuah panduan, sustainable pembangunan. Kemarin kita menanam jutaan bakau di sepanjang pantai utara Jawa Barat, melibatkan anak-anak muda. Ini menunjukkan krisis lingkungan harus kita respon bersama-sama. Ya. Kemudian juga tentang digital dan lain-lain. Jadi sederhana saja, saya dan Pak Anies ini kan pengambil keputusan di wilayah masing-masing. Kami punya punya kewajiban tidak hanya isu ini di level puncak kira-kira begitu, tapi juga di level wilayah kami akan terjemahkan 4 isu ini menjadi kebijakan-kebijakan yang konkret, yang realistis, yang terasa kepada para pemuda-pemuda khususnya di Jawa Barat. Saya kira itu komitmennya Mbak Mevri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Emil. Kita sama-sama berharap pastinya seluruh rangkaian acara dari Y20 ini termasuk diantaranya Y20 Summit yang nanti akan diselenggarakan di bulan Juli, baik itu di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat, ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk pula side event-nya nanti ya ke depannya. Baik, sesuai janji saya tadi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber kita hari ini, saya ingin ingatkan lagi kepada rekan-rekan media maupun para peserta yang sudah hadir di sini, bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat box, tuliskan nama, spasi medianya, asalnya dari mana, kemudian spasi apa, atau ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya. Nanti akan langsung saya bacakan seperti yang sudah masuk di sini. Saya akan sampaikan dulu, ini ada pertanyaan yang pertama yang diberikan untuk Pak Anies Baswedan, ini dari Lani Diana dari Tempo.co. Berapa Pak kira-kira besaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI untuk mendukung pelaksanaan Y20? Dan tadi memang sudah disebutkan ya nanti, atau tadi juga sudah Mas Michael sebutkan begitu ya lokasi-lokasinya, jadi semoga sudah dijawab tadi ya. Boleh, silakan Pak, besaran anggaran yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Mevri, kalau boleh dikumpulkan saja pertanyaan-pertanyaannya sehingga kita jawabnya jadi satu supaya lebih efisien. Oke, langsung dijawab ya nanti. Itu satu dulu tadi Pak. Termasuk diantaranya kalau pertanyaan yang kedua ini dari Handi dari Radar Sukabumi, ditanyakan untuk Pak Anies dan juga Kang Emil. Bagaimana sejauh ini pandangan Gubernur DKI Jakarta dan juga Jawa Barat dalam mendengarkan usulan suara anak muda nih, yang biasanya mungkin ada kendala terbentuk kebijakan nasional, misalnya soal isu planet layak huni akibat banyaknya bencana
yang diakibatkan pembangunan proyek pemerintah pusat begitu. Nah, bagaimana kemudian upaya dari pemerintah menyuarakan suara-suara anak muda tersebut, salah satunya lewat acara-acara seperti Y20 ini gitu. Komitmennya mungkin ya Pak ya. Mungkin boleh dijawab dua itu terlebih dahulu, ke Pak Anies nanti lalu ke Kang Emil. Silakan. Yang pertama berarti terkait dengan anggarannya, dan yang kedua adalah komitmen untuk menyuarakan atau memperjuangkan suara anak muda. Soal anggaran kita cek sebentar angkanya ya biar akurat. Kemudian soal anak-anak muda, saya rasa kalau kita lihat apa yang dikerjakan kami di Jakarta, kami sangat dibantu oleh kolaborasi ide dari teman-teman generasi baru. Misalnya kita lihat transportasi Jakarta yang sedang kita lakukan transformasi. Itu rancangan-rancangannya adalah hasil kolaborasi. Yang kami miliki di pemerintah itu dua. Satu, kita punya kewenangan. Yang kedua, kita punya kekuatan fiskal. Yang seringkali kita tidak miliki di dalam pemerintahan itu adalah kreativitas, inovasi, jejaring, pengalaman lapangan sebagai pengguna. Nah, ini yang didapat dari generasi baru. Mereka datang dengan kreativitas, datang dengan kebaruan, datang dengan inovasi-inovasinya, lalu kita kerja bersama. Kami sebagai kolaborator, teman-teman muda sebagai co-creator. Jadi fungsinya peran teman-teman muda itu bukan sebagai partisipan saja, tapi kolaborator. Saya beri ilustrasi namanya Forum Transportasi, Forum FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Itu teman-teman muda semua di situ. Kalau Anda lihat semua halte-halte yang baru di Jakarta, yang ada peta Jakarta transportasi, kemudian petunjuk-petunjuk, signage, itu semua adalah hasil dari yang dibuat oleh generasi baru di FDTJ. Jadi, dan kami selalu sampaikan kemana-mana, bahwa ini adalah buatan anak-anak muda ya, bukan bikinan kami. Kami memang yang memproduksi, tapi kontennya mereka yang menyiapkan. Lalu materi-materi yang kita siapkan untuk gambaran kota kita, semuanya adalah hasil dari teman-teman muda. Jadi ketika kita melakukan pembangunan di Jakarta, sifatnya bukan sekedar konsultasi dengan anak-anak muda, tapi kolaborasi. Ini juga terkait dengan entrepreneurship. Ada namanya Jakpreneur. Mayoritas Jakpreneur itu juga teman-teman muda. Dan lagi-lagi, mereka punya ide, terobosan, inovasi yang luar biasa, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk kita kembangkan sama-sama. Jadi ruang itu terbuka, besar, dan kita percaya bahwa kalau ruang itu diberikan di dalam pemerintahan, maka kita akan menyaksikan kebaruan yang jumlahnya akan banyak. Ini adalah satu bisa dibilang keniscayaan. Jadi kita berharap ini akan bisa menjadi salah satu fondasi untuk lebih kuat kerjasama ke depan. Adapun dukungan, sebentar saya cek angkanya, kalau tidak salah 2,7 miliar. Nanti Michael bisa double check ya. 2,7 miliar yang diberikan untuk kegiatan Youth 20 ini. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi artinya adalah lagi-lagi untuk bisa menyuarakan itu memang melibatkan ya Pak ya. Kalau success story-nya dari DKI Jakarta adalah bagaimana dalam setiap perumusan kebijakannya, dalam setiap pengambilan keputusan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga selalu berupaya melibatkan semua pihak-pihak yang bersentuhan begitu. Salah satunya adalah anak muda yang juga
punya peranan penting. Dan ini juga komitmennya ditunjukkan dengan terus memberikan dukungan dalam rangkaian acara Y20, di mana summitnya nanti juga akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Terima kasih banyak Pak Anies. Sekarang saya akan ke Kang Emil dulu. Kang Emil, ini bagaimana nih Kang? Kalau tadi Pak Anies sudah bercerita bagaimana upaya success story-nya untuk memperjuangkan dan melibatkan anak muda dalam setiap kebijakan-kebijakan dan juga program yang ada di DKI Jakarta. Kalau di Jawa Barat, seperti apa Kang implementasinya? Ya, Mbak Mevri menjawab pertanyaan tadi bahwa Jawa Barat itu kan punya visi juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Nah, kata kolaborasi ini bahasa lainnya adalah inklusif. Dalam inklusif, semua pihak, khususnya pemuda sebagai mayoritas demografi Jawa Barat tentu dilibatkan. Saya mereformasi birokrasi Jawa Barat dengan reformasi birokrasi dinamis, yaitu mengajak semua yang cinta Jawa Barat bergabung ke dalam struktur pemerintahan Jawa Barat. Kita membuat namanya Jabar Sabar Hoax, itu anak muda semua. Kita bikin unit kerja Jabar Digital Service, anak-anak yang jago digital itu juga mayoritas anak muda semua. Kita bikin Jabar Quick Response yang menolong kemanusiaan juga anak muda semua. Kita bikin Jabar Future Leaders, ya, mengajak anak-anak muda jadi ajudan saya selama 1 minggu, selama 52 minggu ganti-ganti seluruh Indonesia. Kita ada Jabar Innovation Fellowship, kita ada Patriot Desa. Menurut saya salah satu provinsi yang paling banyak melibatkan pemuda ke dalam strategi pembangunan dan menjadi aktor aktif adalah Jawa Barat. Dan alhamdulillah Mbak Mevri dan rekan media yang bertanya tadi, indeks demokrasi yang salah satunya inklusif ini, Jawa Barat kan meningkat. Dari 2018 saya memulai itu ranking 31, sekarang sudah ranking 9 ya di tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan seterusnya kita tingkatkan. Ini adalah contoh tadi upaya-upaya menerjemahkan aspirasi peran pemuda itu sangat nyata. Saya bentuk saluran-salurannya yang secara formal, termasuk forum-forum pelajar, forum mahasiswa yang rekom-rekomnya atau komunikasinya kita dengar, kita jadikan kebijakan, itu kita terjemahkan sebagai kebijakan formal. Jadi sebegitu sayangnya Jawa Barat kepada para pemuda, itulah komitmen-komitmen. Baik, terima kasih Kang Emil tadi sudah menjawab ya pertanyaan untuk Handi dari Radar Sukabumi. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk kedua co-chair kita yang sudah hadir hari ini, Mas Michael dan juga Mbak Nurul. Mungkin tadi sudah sempat dijabarkan juga oleh kedua narasumber ini, sudah ditambahkan juga masukan-masukan dari Pak Anies maupun Kang Emil, tapi ini mungkin harus ditegaskan lagi. Ada pertanyaan dari Natania Longdong dari fifa.co.id. Pertama mungkin ke Mbak Nurul dulu. Pendekatan apa yang terus dilakukan agar anak-anak muda lebih mengetahui event ini, lebih membumi lagi rangkaian acara ini, termasuk diantaranya campaign-nya nih yang melibatkan anak muda apa saja? Boleh langsung dijawab dulu Mbak Nurul, baru nanti ditambahkan oleh Mas Michael. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Terima kasih pertanyaannya dan untuk media. Untuk strategi mensosialisasikan Y20 tentunya ya, ini kami memakai strategi offline dan online begitu. Dan offline kami laksanakan untuk pendekatannya dengan para pemuda-pemuda, lokal partisipan, kemudian juga seluruh delegates kami laksanakan di pre-summit gitu. Dalam pre-summit tadi sudah kami katakan bahwasanya dalam event pre-summit yang kami laksanakan di 4 prioritas isu ini ya kami ingin mensosialisasikan lebih dalam kepada seluruh pemuda-pemuda lokal yang ada di kota-kota tersebut. Tentu kota-kota tersebut belum semua mewakili kota seluruh Indonesia, tapi kami berharap ini bisa menjadi jalan untuk dapat mengkampanyekan dan mensosialisasikan Y20 kepada masyarakat pemuda-pemuda yang lebih luas lagi. Nah, untuk online strategi kami melaksanakan beberapa
beberapa campaign melalui sosial media, melalui website, dan melalui digital devices dan lain sebagainya. Untuk beberapa campaign di sosial media kami memberikan informasi-informasi melalui Instagram official dari Y20, kemudian melalui website Y20, dan juga melibatkan beberapa influencer dan juga melibatkan beberapa anak-anak muda tentunya untuk dapat terus mengkampanyekan soal isu-isu Y20 kepada pemuda dan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, tadi berhubung Pak Gubernur, Pak RK menjelaskan tentang endorsement ya Pak ya, mohon izin jika misalnya bisa lebih dimasifkan begitu Pak ya untuk di sosial medianya. Kami sangat senang sekali ketika misalnya isu-isu Y20 bisa lebih dipublikasikan baik dari Pak Anies maupun Pak Kamil. Kami akan sangat senang sekali karena bisa kita ketahui bahwasanya followers Bapak Gubernur sekalian ini followers yang sangat beragam begitu. Jadi kalau misalnya isu-isu Y20 ini bisa lebih dimasifkan lagi melalui sosial media Bapak Gubernur sekalian, maka kami akan sangat lebih senang sekali bahwasanya kita tidak hanya mengkampanyekan melalui dari internal kami sendiri, tapi juga butuh support dari stakeholder untuk dapat terus mengkampanyekan isu-isu soal Y20 kepada masyarakat yang lebih luas lagi dan kepada komunitas-komunitas lapisan masyarakat seluruh Indonesia. Begitu Mbak Mei. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul. Silakan Mas Michael ditambahkan lagi sekaligus. Ya, saya rasa dari Mbak Nurul tadi sudah cukup banyak menjelaskan. Terima kasih. Oh, sudah cukup lengkap ya berarti ya Mas Michael. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin sebagai penutup Mas? Sudah? Ya, mohon dukungannya dari rekan-rekan media semua dan juga dari jajaran Pemprov DKI dan Pemprov Jabar. Kita sukseskan Y20 dan G20 Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Mas Michael, Yanipar, Mbak Nurul, kemudian juga terima kasih untuk Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Terima kasih banyak. Kita sama-sama tahu bahwa setelah saat ini di tahun 2022 Indonesia kemudian mendapatkan kesempatan, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan satu momentum spesial sebagai presidensi G20 di mana salah satu engagement grupnya adalah Y20. Di sini diharapkan nanti akan ada forum kolaborasi dari para anak muda, bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang nantinya juga bisa dirasakan langsung tidak hanya bagi pemuda di Indonesia dan juga tapi juga di pemuda dunia. Sesuai dengan tema besar dari G20, Recover Together, Recover Stronger, kita harapkan semua pihak bisa terlibat, bisa berkolaborasi, bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa sama-sama lebih kuat lagi menghadapi segala macam tantangan yang ada, terutama di isu-isu kepemudaan. Ada 4 isu prioritas: ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi. Kita harapkan nantinya bisa terjawab, bisa kita sukseskan bersama rangkaian acaranya, termasuk diantaranya acara puncak atau summit yang akan berlangsung di bulan Juli nanti. Demikian rangkaian acara press conference hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung. Untuk informasi lebih lanjut bisa menuju ke kolom chat box karena di sana ada rekan-rekan dari Y20 yang juga memberikan informasi ya bagi Anda yang membutuhkan informasi lanjutan terkait dengan Y20 ini. Saya Mei Frisyari mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, para rekan-rekan media, dan mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa di rangkaian acara Y20 dan juga G20 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.